semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini kami akan mengenali ke kalian teknologi yang sangat penting di era digital saat ini, yaitu Sistem Pendukung Keputusan atau DSS. Melalui video ini, kami akan mengajak kalian memahami bagaimana teknologi ini dapat membantu manajer, organisasi, bahkan pemerintah dalam membuat keputusan yang tepat, cepat, dan akurat. Karena di balik setiap keputusan yang besar, selalu ada sistem yang bekerja. Jadi, siapkan semangat belajar kalian karena perjalanan menuju keputusan yang besar dimulai bersama kelompok kami sekarang. Yuk, simak pembahasannya. Apa sih itu SPK? SPK adalah sistem yang membantu pengambilan keputusan dalam organisasi atau lingkungan tertentu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif. Adapun tujuan dan manfaat dari sistem pendukung keputusan, ada 3 tujuan yang harus dicapai oleh sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang teratur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan daripada efisiensinya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari sistem pendukung keputusan yaitu memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama bagi masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat, serta hasilnya dapat diandalkan. Contoh penerapan sistem pendukung keputusan di perusahaan nyata. Sumber daya manusia berperan penting dalam keberhasilan di perusahaan, sehingga penilaian kinerja karyawan harus dilakukan secara objektif. Contohnya di PT Asia Pentagarment, penilaian karyawan terbaik yang dulunya dilakukan manual kini menggunakan metode Simple Additive Weighting atau juga SAW agar proses lebih cepat, adil, dan transparan. Metode ini menilai kinerja berdasarkan target dan kedisiplinan sehingga keputusan sumber daya manusia menjadi lebih profesional, efektif, dan efisien. Hubungan sistem pendukung keputusan dengan fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang mendukung pelaksanaan fungsi manajemen, khususnya planning, organizing, controlling, dan evaluating. Yang pertama, pada tahap perencanaan atau planning, sistem pendukung keputusan menyediakan data dan hasil analisis untuk membantu manajer mengukur strategi dan memperkirakan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pada tahap pengorganisasian, sistem pendukung keputusan membantu pembagian tugas dan pengelolaan sumber daya secara lebih terstruktur dan efisien. Yang ketiga, pada tahap pengarahan, sistem pendukung keputusan memberikan informasi yang tepat waktu sehingga pimpinan dapat menyampaikan arahan dan keputusan secara lebih jelas. Dan yang terakhir, pada tahap pengendalian, sistem pendukung keputusan digunakan untuk memonitor hasil kerja, membandingkannya dengan standar, dan mengevaluasi kinerja secara sistematis. Selain itu, sistem pendukung keputusan berperan penting dalam mengambil keputusan. Sistem ini menyediakan informasi yang akurat untuk mengidentifikasi masalah, menilai berbagai alternatif, dan menekankan keputusan terbaik secara objektif. Dengan dukungan data, keputusan menjadi lebih rasional, konsisten, dan terhindar dari pengaruh subjektif atau intuisi semata. Sistem pendukung keputusan juga meningkatkan efisiensi waktu karena informasi telah diolah dalam bentuk laporan atau visualisasi, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Definisi relevansi sistem pendukung keputusan dalam dunia bisnis dan organisasi modern: mengambil keputusan cepat dan tepat secara data akurat. DSS tidak menggantikan manajer, tetapi mendukung kerjasama antar bagian. Di era digital, DSS tidak penting untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat perencanaan, dan memaksimalkan penggunaan informasi dalam perusahaan.
Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, kita bisa melihat bahwa sistem pendukung keputusan bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana manusia dapat memanfaatkan data untuk berpikir lebih strategis dan bijak. Dengan adanya sistem pendukung keputusan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah, efisiensi, dan berbasis fakta, bukan hanya sekedar asumsi. Inilah bukti nyata, manajemen dan teknologi dapat berjalan beriringan untuk menciptakan solusi yang lebih cerdas di masa depan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian tentang bagaimana sistem pendukung keputusan berperan penting dalam dunia bisnis dan organisasi modern. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan ingat, setiap keputusan besar dimulai dari sistem yang cerdas dan berpikir yang terbuka.